Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas bagian B isai untuk stoikiometri penilaian harian ya. Ini materi kimia kelas 10 semester 2. Saya ambil dari buku Intan Pariwara, silakan adik buka bukunya ya. Jangan lupa subscribe dan share video kakak ke teman-teman kalian semuanya. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1. Jumlah ion yang terdapat dalam 0,05 mol KNO3 adalah Oke. Untuk mencari jumlah ion, saya akan mencari jumlah molekul terlebih dahulu. Nah, jumlah molekul itu apa rumusnya? Mol dikalikan bilangan Avogadro. Molnya adalah 0,05, bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Nanti ketemulah jumlah molekulnya. 0,05 dikali dengan 6,02 0,301 ya kali 10 pangkat 23 atau 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul. Ini baru molekul ya. Yang ditanya adalah jumlah ion. KNO3 itu terion menjadi apa guys? KNO3 terion menjadi K+ dan NO3-. Maka di sini terdapat 2 ion ya. K-nya itu 1 ion, NO3-nya juga 1 ion. Berarti kalau mencari jumlah ion, tinggal kalian kalikan dengan banyaknya ion yaitu 2. 2 dikalikan 3,01 kali 10 pangkat 22. Jawabannya 6,02 kali 10 pangkat 22 ion. Oke, paham ya? Saya lanjut ke soal nomor 2. Unsur A dan B dapat membentuk 2 macam senyawa. Dalam 12,05 gram senyawa pertama, jadi ada senyawa pertama dan ada senyawa kedua ya. Masing-masing senyawa itu terbentuk dari 2 unsur. Yaitu unsur apa aja? Unsur A dan unsur B. Oke. Senyawa 1 mengandung 12,05 gram dan mengandung unsur A sebanyak 1,4 gram. Sementara itu dalam senyawa kedua itu 38,3 gram mengandung unsur B-nya 35,5 gram. Ya kita hitung ya unsur B pada senyawa pertama. 12,05 saya kurangi dengan 1,4 itu adalah 10,65 ya. Nah ini 38,3 saya kurangi 35,5 itu adalah 2,8. Nah bunyi hukum Dalton, ini adalah hukum Dalton ya. Bunyi hukum Dalton itu adalah apabila salah satu unsur itu memiliki perbandingan yang tetap. Nah, di sini ada 1,4, ini adalah 2,8. Agar perbandingannya tetap, maka nanti atas saya kalikan 2, bawah saya kalikan 1. Maka nanti perbandingan AB yang baru adalah ini 2,8, ini juga 2,8. Berarti B-nya berapa Mbak? 10,65 saya kali dengan 2, 21,3. Nah, yang di bawah tetap ya, 35,5. Oke. Maka perbandingan unsur B dalam kedua senyawa adalah, nah ini D, 21,3 saya bagi dengan 7 kali ya, itu 3,04, 35,5 saya bagi dengan 7, itu adalah 5,07. Nah, begini ya, maka perbandingan massa B pada kedua senyawa itu adalah 3:5. Ada gambaran ya. Nomor 3. Garam Epsom mempunyai rumus kimia MgSO4X H2O. Jika diketahui kandungan oksigen dalam senyawa tersebut adalah 71,55%. Oke. Mencari persentase oksigen di dalam garam Epsom. Berarti kan rumusnya adalah, di sini kan oksigennya kita akan mencari ya. Di sini maka menggunakan total MR-nya oksigen dibagi dengan MR Epson yaitu MgSO4 X2O dikali dengan 100%. Oke, paham ya? Nah, persentasenya adalah 71,55%.
MR-nya oksigen total itu berapa, Mbak? Nah, ini oksigennya di sini ada 4 ya. Maka 4 dikalikan AR-nya O. Langsung aja ya, Dek ya. 4 dikalikan AR-nya O itu 16. 16 dikalikan 4 itu 64. Ditambah, nah ini ada oksigen lagi. Oksigennya itu sebanyak X. Nggak tahu ya, X-nya yang akan kita cari. Maka 16 kalikan X. Oksigen itu AR-nya 16 ya, guys. AR-nya O itu 16. AR-nya Mg ini di soal tidak diketahui ya. Mg itu 24. Sedangkan AR-nya H itu adalah 1. AR-nya S itu adalah 32. Ya. Saya bagi dengan MR-nya MgSO4 XH2O. Nanti kalian hitung ya, silakan di rumah ya. MgSO4 itu MR-nya adalah 120. H2O itu kan 16 tambah 2 itu 18. Ditambah 18X sama, ini 100%. Ya, ini saya hilangkan. Maka menjadi 0,7155. Saya kali dengan 120 plus 18X. Sama dengan 64 ditambah 16X. Oke. Saya hitung dulu ya. 120 dikalikan 0,7155 itu adalah 85,86 ditambah 0,7155 saya kali dengan 18 itu adalah 12,879X sama dengan 64 ditambah 16X. Ini X-nya saya pindah ruaskan ke kanan ya. Maka 16 dikurangi 12,879 itu adalah 3,121X. Nampaknya saya pindah ruaskan ke sana. 85,86 saya kurangi 64. Itu adalah 21,86. Nanti X-nya ketemu. Dibagi dengan 3,121. 7 ya. Nah, ketemulah nilai X-nya 7. Setelah kita peroleh nilai X-nya 7, maka kita akan menemukan garam Epsom. Rumus kimianya adalah MgSO4 7H2O. Yang ditanya adalah jumlah molekul air dalam setiap 2 mol senyawa hidrat tersebut. Yang diminta ini molekulnya ada 2, artinya itu koefisiennya 2. Maka jumlah molekul airnya itu ada berapa? 2 kalikan 7, 14. Begitu. Paham ya, Dek? Ini adalah jawaban nomor 3. Jawaban nomor 4 saya letakkan di sini, semoga cukup ya. Setiap 100 gram pupuk urea, jadi ada pupuk urea 100 gram, terdapat 11, ada nitrogen di sini. 11,2 gram. Apalagi kemurnian pupuk urea. Berapakah sih persentase kemurnian pupuk urea? Oke, mencari persentase urea ya, maka saya akan mencari massa urea, hitung dulu. Dari sini diperoleh massa nitrogen, itu rumusnya adalah di sini nitrogennya itu terdapat berapa? Ini urea tidak dijelaskan ya rumus molekulnya, saya akan bantu. Inilah urea, CONH22. Di sini berarti nitrogennya ada 2 ya. Maka 2 dikalikan AR-nya nitrogen kali 14. Dibagi dengan MR-nya urea, nanti silakan kalian hitung. MR-nya adalah 60 dikali dengan massa urea. Inilah cara mencari massa nitrogen dalam urea tersebut. Massa nitrogennya di soal sudah ada, 11,2. 2 kalikan 14 kan 28 per 60 dikali dengan massa urea. Ketemulah massanya urea. Begitu guys ya. Nah, diperoleh massa ureanya itu adalah 24 gram. Inilah massa urea hitung ya. Nah, pertanyaannya adalah kadarnya atau kemurniannya. Mencari persentase kemurnian
Itu rumusnya adalah masa hitungnya atau realitanya itu kan 24 gram. Ternyata teorinya itu disediainya 100 gram. Saya kali dengan 100%. Maka kemurnian urea di sini hanya 24%. Begitu guys jawabannya. Suatu campuran gas terdiri atas 60% gas propana dan 40% gas butana. Volume gas oksigen yang dibutuhkan untuk membakar campuran 3 liter. Oke guys, ada sebuah campuran. Ya, di dalamnya ada propana dan ada butana. Nah, ini 3 liter ya, Dek. Ternyata gas propananya itu hanya 60%. Maka 60 per 100 saya kali dengan 3 liter. Ya, 1,8 liter. Saya masukkan sini 1,8 liter. Maka sebenarnya sisanya C4H10 tinggal 3 kurangi 1,8 ya. Atau saya boleh hitung seperti ini. C4H10 itu mengandung 40% dari 3 liter. Gitu kan. Nah, jawabannya 1,2 liter. Saya masukkan 1,2 liter. Paham ya, Dek? Ternyata dibakar. Maka artinya masing-masing kita bakar. Menghasilkan CO2 dan H2O. CO2 dan H2O. C-nya 3, maka kita masukkan 3. Kita setarakan ya. H-nya 8, saya masukkan sini 4. Oksigennya D, dari kanan dulu. 3 kalikan 2, 6. 6 ditambah 4 itu 10. Ya, maka oksigennya 10. Karena ruas kanan oksigennya 10, maka ruas kiri oksigennya saya kasih 5. Biar sama-sama 10. Next. Ini ruas kiri C-nya 4, maka ruas kanan wajib 4. Ruas kiri H-nya 10, saya masukkan sini 5. Oksigennya 4 dikalikan 2, itu adalah 8. 5 dikalikan 1, itu adalah 5. 8 ditambah 5, berapa, Dek? 13. Maka nanti oksigen di ruas kiri adalah 13 per 2. Nah, kalau kalian tidak mau ada pecahan, boleh semua saya kalikan 2 ya. Maka saya masukkan sini 2. 13 per 2 dikalikan 2, maka menjadi 13. Lalu saya masukkan 4 kalikan 2, itu adalah 8. Ya, 5 kalikan 2, itu adalah 10. Seperti itu ya. Ditanya volume oksigen yang dibutuhkan. Kita menuju ke volume. Di sini berlaku hukum Gay-Lussac. Yang namanya volume boleh digunakan untuk perbandingan koefisien. Berarti volume oksigen untuk yang di atas adalah 5 per 1 dikalikan 1,8. Ya, 5 dikali dengan 1,8. Itu adalah 9. Nah, selanjutnya kita mencari volumenya oksigen yang di sini. 13 dibagi 2 dikali dengan 1,2. 7,8. Jadi volume oksigen di sini adalah 7,8. Nah, ketemulah volume oksigen totalnya adalah 9 ditambah 7,8. 16,8 liter. Begitu guys. Paham ya? Ya, terima kasih. Saya bahas 5 soal untuk bagian esai yang B ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.